Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Nur Hasanah. Saya dari kelas MN21D. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen lingkungan. Di sini ada pendahuluan. Pada bab ini akan membahas mengenal pentingnya mengukur biaya lingkungan, menjelaskan bagaimana lingkungan dibebankan pada produk dan proses, menjelaskan model penilaian biaya siklus hidup dan perbandingan yang nyata antara aktivitas dan pengendalian lingkungan berbasis strategi. Kinerja lingkungan dicapai dengan melakukan pengelolaan yang baik atas hubungan antara aktivitas, produk atau jasa suatu perusahaan dengan lingkungan. AML diharapkan bermanfaat bagi perusahaan karena dapat menghasilkan informasi fisik tentang input atau bahan, air, energi, dan output atau produk limbah emisi, termasuk informasi moneter yang berkaitan dengan pengeluaran maupun penghematan biaya lingkungan. Isu global warming, peningkatan kerusakan lingkungan, dan dampak kegiatan industri lainnya menyebabkan berbagai negara membuat peraturan perdagangan internasional yang ketat. Sehingga di beberapa negara, terutama di negara Amerika dan Eropa, merupakan peraturan yang masyarakat perusahaan dan produk ramah lingkungan atau eco-friendly atau environmentally friendly. Oleh karena itu, perusahaan sudah seharusnya merancang dan membuat strategi bersaing ramah lingkungan agar memenangkan persaingan di pasar modal global. Mohon maaf. Di sini ada mengukur biaya lingkungan. Perusahaan perlu melakukan pengukuran atas biaya lingkungan dan mengidentifikasi penyebab utamanya. Di samping itu, dengan adanya peraturan di bidang lingkungan ini, menjadi titik awal dikembangkannya konsep yang bermanfaat untuk memperoleh solusi bagi berbagai tujuan bisnis perusahaan dan penyelesaian atas permasalahan lingkungan yang dikenal dengan ekoefisiensi. Di sini ada manfaat ekoefisiensi. Pada dasarnya, konsep ekoefisiensi menunjukkan suatu kondisi di mana suatu perusahaan dapat menghasilkan barang atau jasa yang memberikan manfaat lebih besar sekaligus secara bersamaan mengurangi efek negatif dari lingkungan, konsumsi atas sumber daya, serta biaya. Menurut Hansen dan Mowen, terdapat 3 pesan penting dari konsep ekoefisiensi tersebut. Pertama, dapat meningkatkan kinerja dari ekologis dan ekonomi di mana seharusnya saling melengkapi. Kedua, dengan meningkatnya kinerja lingkungan, maka tidak lagi dianggap sebagai perbuatan dan niat baik melainkan sebagai kemampuan perusahaan bersaing. Ketiga, ekoefisiensi merupakan pelengkap dan membantu perusahaan dalam usaha pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Ekoefisiensi terjadi ketika usaha peningkatan efisiensi berasal dari peningkatan terhadap kinerja lingkungan. Peningkatan efisiensi tersebut terdiri dari beberapa penyebab dan insentif berikut ini. 1. Pelanggan menuntut produk-produk yang lebih bersih. Artinya bahwa produk yang dihasilkan merupakan produk yang tidak merusak lingkungan dan ramah lingkungan baik saat penggunaan dan embahnya atau pembuangan. 2. Karyawan yang lebih baik dan produktif. Artinya kondisi kerja yang berada di lingkungan bersih dan aman akan menarik pekerja yang lebih kompeten dan mendorong produktivitas mereka. Ketiga, bertanggung jawab atas lingkungan, di mana perusahaan akan mendapatkan manfaat eksternal baik dalam biaya modal dan tarif asuransi yang lebih rendah. 4. Kinerja lingkungan yang lebih baik dapat menghasilkan manfaat sosial yang signifikan, seperti manfaat bagi kesehatan masyarakat sehingga meningkatkan nama baik atau citra perusahaan dan kemampuannya dalam hal memasarkan produk atau jasanya. Kelima, berfokus dalam peningkatan kinerja lingkungan yang mendorong manajer agar terus berinovasi dan menciptakan berbagai peluang yang bagus, seperti terciptanya pasar baru untuk output yang sebelumnya dianggap sebagai residu
yang tidak berguna atau dikenal dengan sebutan revaluasi produk sampingan dan berupa pengembangan atas proses ekoefisiensi atau penciptaan produk baru yang lebih ramah lingkungan. Keenam, mengurangi biaya-biaya lingkungan terciptanya berbagai keunggulan yang kompeten, penyebab dan insentif untuk ekoefisiensi di atas diringkas dalam dampak lingkungan, biaya mengaudit risiko atas lingkungan, biaya dilakukannya riset atas lingkungan, biaya pengembangan sistem manajemen lingkungan, biaya mendaur ulang produk, termasuk juga biaya mendapat sertifikat ISO. Di sini ada laporan biaya lingkungan. Apabila suatu perusahaan serius dalam meningkatkan kinerja lingkungannya dan mengendalikan biaya-biaya lingkungan, maka biaya-biaya lingkungan menjadi penting untuk dilaporkan. Biaya produk lingkungan yang menjadi contoh biaya produk lingkungan adalah biaya-biaya lingkungan yang bersumber dari proses menghasilkan, memasarkan, serta mengirim produk termasuk biaya lingkungan setelah pembelian karena telah digunakan konsumen dan sampah produk tersebut. Biaya lingkungan penuh atau full environmental costing dihitung dengan membebankan seluruh total biaya lingkungan, baik bersifat privat maupun sosial ke produk tersebut. Pengumpulan dana biaya untuk biaya penuh atau full environmental costing ini berasal dari pihak di luar perusahaan atau pihak ketiga. Sedangkan biaya privat penuh atau full private costing merupakan pembebanan biaya-biaya privat hanya untuk produk-produk individual. Hasil kalkulasi dari biaya-biaya privat selanjutnya akan menghasilkan penetapan biaya lingkungan ke produk oleh proses internal perusahaan. Di sini ada penilaian biaya siklus hidup atau life cycle. Biaya produk lingkungan perusahaan mengungkapkan beberapa besar kebutuhan akan perlunya peningkatan penatagunaan produk atau product stewardship perusahaan. Penatagunaan produk atau product stewardship merupakan praktik merancang, membuat, memelihara, dan daur ulang produk yang bertujuan agar dampak lingkungan yang merugikan menjadi lebih kecil. Penilaian siklus hidup akan meningkatkan penatagunaan suatu produk karena penilaian siklus hidup dapat menunjukkan konsekuensi lingkungan suatu produk sepanjang life cycle-nya, sehingga memungkinkan berpeluang dalam menghasilkan perbaikan di lingkungan perusahaan. Penilaian biaya siklus hidup tersebut ditetapkan dengan cara membebankan biaya dan manfaat dari segi konsekuensinya dan perbaikan lingkungan. Di sini terdapat ada 4 tahapan siklus hidup produk. Pertama, ekstraksi sumber daya. Kedua, pembuatan produk. 3, penggunaan produk. Dan yang keempat, daur ulang dan pembuangan. Akuntansi pertanggungjawaban lingkungan berbasis strategi. Di sini ada kerangka perbaikan secara kontinu terhadap pengendalian lingkungan paling tepat digunakan untuk tujuan peningkatan kinerja lingkungan secara keseluruhan seandainya paradigma ekoefisiensi diterima, memungkinkan perspektif lingkungan menjadi pantas ditetapkan sebagai perusahaan dengan suatu perspektif yang dipertimbangkan dalam balance scorecard karena memberikan keunggulan kompetitif bagi meningkatnya kinerja lingkungan. Sistem yang menyajikan kerangka kerja operasional yang meningkatkan kinerja lingkungan dikenal sebagai sistem manajemen lingkungan berbasis strategi. Di sini ada 5 tujuan utama perspektif lingkungan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi atau membatasi konsumsi bahan baku mentah. Kedua, mengurangi konsumsi bahan-bahan yang berbahaya. Ketiga, pembatasan kebutuhan akan energi produksi dan penggunaan produk. Yang keempat, mengurangi pembuangan residu atau sampah padat, cair, dan gas. Dan yang kelima, mengoptimalkan kesempatan untuk daur ulang produk. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.